Kan belum dulu. mulai, Kang. Oh, ya kita mulai aja lah. Ada 28 orang main gak apa-apa. Nah, untuk percepatan reward Pajero dan rumah 1 miliar, saya lihat setelah saya pelajari dari setiap leader itu pertemuan tuh lebih penting dibanding online untuk percepatan cepat dapat Pajero gitu kan, rumah 1 miliar. Dan termasuk Mobilio pun kalau pengen hitungan hari, hitungan bulan itu saya lebih cepat dari saya, itu harus offline-nya harus keluar gitu. Oh, ternyata pertemuan itu bisa membuat duplikasinya lancar. Pertemuan saya lihatin ya, kerangka dari bisnis eco-racing itu apa? Saya lihatin sekarang ya. Benar-benar pada hadir semua ya. Kerangkanya ini sebenarnya nih. Silakan kerangkanya dulu sebelum podcastnya ini. Tadi saya udah rangkumin. Nah, kerangka dari bisnis network marketing di PTBS ini nih. Teman-teman harus kuasain ini nih. Kalau nggak punya 3 ini, udah teman-teman nggak akan dapat apa-apa, saya yakin. Kalau teman-teman nggak punya ini, 3 ini nggak dipunyain gitu kan, nggak direncanain, nggak dipelihara gitu kan, saya yakin paling masa umur teman-teman di Eco Racing ini cuma hitungan bulan udah nggak jalan gitu. Paling jadi penonton di grup atau keluar dari grup gitu. Saya rugi enggak, karena closingan banyak gitu kalau saya. Jadi kalau saya sih sekarang ngebantu aja yang mau aja. Yang mau jalan bareng ayo, yang mau ketemuan sama saya ayo, yang mau ikutan pertemuan ayo, yang mau belajar bareng ayo gitu. Kita capai rewardnya bareng-bareng gitu. Saya dampingin sama tim. Tapi kalau yang mau keluar dari grup nggak apa-apa karena selalu banyak mitra yang hadir gitu, yang baru gitu. Beda kayak dulu ya. Kalau dulu itu kalau belum terlalu menguasai sport system online, closing baru 3, yang satu nyerah keluar tuh kayaknya baper gitu. Ini kenapa dia nggak aktif-aktif gitu ya, baper. Tapi kalau teman-teman nanti menguasai support system online, maka closingan itu akan banyak. Calon mitra itu akan banyak banget. Jadi kita akan bantu fokus yang serius aja. Nah, gimana supaya Anda juga selain cepat dapat reward, teman-teman punya mitra tuh yang kuat. Ya, gimana caranya kita punya mitra itu yang aktif kayak kita. Ya mudah-mudahan kayak Dani Abdul Ghani gitu kan. Si cara berpikirnya itu dia gitu agak gila-gila gitu, aneh gitu cara berpikirnya tuh. Nah, teman-teman minimal harus punya ini dulu nih, 3 ini harus kuasain dulu ini. Yang pertama impian itu wajib hukumnya. Makanya kalau saya ketemu para leader itu yang dibahas ini lagi sebenarnya. Kadang saya bosan juga impian lagi. Bahkan saya udah punya sebenarnya dari zaman kuliah gitu yang kayak gini. Ya tapi emang inilah kuncinya gitu. Emang ini kuncinya. Ini tuh bukan di bisnis network marketing doang, di tempat kuliah saya dulu diajari seperti ini. Bahkan ya pengusaha-pengusaha besar itu diawali dari ini. Coba teman-teman pelajari di YouTube Dreambook atau di Google cara membuat Dreambook yang baik, cara membuat Dreamboard yang benar. Itu tuh udah pelajari di dunia entrepreneur. Biasanya pengusaha-pengusaha belum mulai dari bukunya sendiri gitu. Jadi bukan di network marketing ini tuh aslinya kekuatan impian itu ada. Kekuatan impian itu ada, benar-benar dipelajari. Yang namanya dulu itu law of attraction ya. Kalau teman-teman pernah belajar ya dulu, law of attraction itu banyak dipelajari di negara Eropa ya, di mana alam itu bisa narik apa yang kita inginkan ya. Daya tarik namanya itu ya. Jadi ketika kita berpikir mau Pajero, ketika dipikir diulang-ulang setiap hari dan disampaikan gitu kan, disampaikan ke alam gitu kan, ke orang-orang di sekeliling ya, diomongin, bahkan teman-teman nggak pernah bangun ngomongin ya, tegas, yakin dapat itu. Nah cuman law of attraction ini di dalam dunia Islam itu agak ditentang. Kenapa? Nanti akhirnya teman-teman akan ngerasa kita itu nggak perlu Tuhan. Akhirnya kita cukup berpikir, bergerak, dapat gitu hasilnya. Makanya ini agak ditentang waktu itu. Akhirnya bukan law of attraction lagi, teman-teman harus yang namanya ketika punya impian ya disandarinya ke Allah, jangan kepikiran sendiri. Tapi ini tuh ada gitu. Nah itu yang dipakai Dani Abdul Ghani, dipakai saya termasuk gitu. Dari zaman saya kuliah itu, lulus kuliah itu kerja itu udah bikinnya kayak gitu. Bukan cuma Dreambook dan Dreamboard kalau saya. Di print, tempel di lemari gitu kan. Di print, tempel di tembok gitu. Itu yang saya lakuin dari dulu. Tapi kecapai nggak kecapai itu. Hampir 70-80% semuanya kecapai. Yang saya tulis itu kecapai. Benar-benar menarik. Setiap keinginan kita itu akan menarik hasilnya. Hasilnya itu akan tertarik ke sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu. Apalagi ketika kita memikirkan, lalu kita mengucapkan.
Ini saya ngasih tahu pengalaman saya ya. Teman-teman harus berani kayak gitu. Agak gila sih. Mungkin dianggap orang-orang yang apa kayak orang tua gitu ya, yang belum tahu ilmu ini. Ini kamu ngapain sih gitu? Tapi teman-teman ketika orang lain nanya kamu ngapain, doain aja, insya Allah kecapai. Nah si impian ini selain harus ditulis, harus diucapkan, dilihat dan diucapkan setiap hari. Bahkan dalam satu hari pun harus dilihat dan diucapkan berulang-ulang kalau bisa. Misalnya, ini saya pernah belajar waktu itu di sebelum saya aktif di Eco Racing tentang Law of Attraction ini sama salah satu pengusaha orang Cina ya di Bandung. Kalau karena dia Chinese gitu kan, Chinese ya dia wajar-wajar aja ya, wajar-wajar aja mempraktekkan ini gitu, tanpa kita doa ke Tuhan gitu, tanpa berdoa ke Allah. Jadi ilmunya kayak gini, ketika membuat teman-teman membuat dream book atau dream board, usahakan ketika bangun tidur udah kelihatan tuh impian kita tuh. Makanya kadang kalau kita malas buka buku, ada yang namanya dream board, jadi tempel di board gitu kan. Kalau saya waktu itu beli namanya styrofoam, ditempel ya, tempel kertasnya, atau teman-teman tempel di atap langit gitu. Jadi ketika bangun tidur dan mau tidur tuh kelihatan si dream boardnya itu, atau di lemari, yang jelas jangan di kolong kasur atau di WC gitu yang nakut-nakutin tikus nantinya. Jadi fokus di ketika mau tidur dan setelah tidur itu kelihatan gitu. Atau teman mau mulai kerja itu mulai kelihatan itu tuh. Misalnya di kantor siapa yang masih ngantor di sini? Nah, selain di laptopnya itu udah wajib tuh, background laptop udah wajib, itu ada dream kita. Di meja itu kalau usahain ada. Di tempat-tempat yang sering kelihatan. Dan bangun tidur kalau bisa sebelum kita bangun ya, kita diam dulu, berpikir dulu kalau itu insya Allah kecapai. Dipikirin gitu, bukan mikir biasa. Teman-teman bayangkan seakan-akan bakal kecapai. Tapi kalau teman-teman muslim, bismillah dulu. Ya Allah nih, mudah-mudahan apa yang ada di gambar di depan ini kecapai di tahun ini. Kalau bisa bulan ini. Nah, itu yang namanya dream. Impian itu harus dicapai ya. Harus dicapai. Ada dua ya, impian dan mimpi. Kalau mimpi itu saat kita tidur, itu kebanyakan nggak kecapai kalau mimpi itu. Tapi kalau impian itu pasti bisa dicapai. Ya, impian itu pasti bisa dicapai. Yang penting teman-teman mengulang terus, diulang-ulang. Lalu diulang-ulang dan berani menyampaikan ke orang lain. Nah, ini yang paling susah. Yang agak susah itu menyampaikan ke banyak orang. Tapi ini kuncinya. Ketika misalnya Ruzi pengen mobilio ya, itu disampaikan ke banyak orang, sebanyak-banyaknya. Seminimal-minimalnya ke keluarga, sampaikan. Mah, Pak gitu kan. Bu, Pak, saya pengen mobilio insya Allah ya, tahun 2021 nanti pokoknya Maret misalnya ya, kita jalan-jalan pakai mobilio. Nanti Februari kita jalan pakai mobilio, nih mobilnya kayak gini fotonya. Nah itu disampaikan terus, insya Allah mah nanti besoknya ngomong lagi mah insya Allah ya nanti Maret kita jalan-jalan gitu pakai mobil Ruzi, gitu disampaikan terus. Nah itu yang namanya law of attraction seperti itu, nanti akan menarik gitu, kekuatan keyakinan itu akan narik mobilnya datang ke rumah kita. Nah itu yang terakhir, menyampaikan impian itu ke banyak-banyaknya orang. Itu minimal ke keluarga, maksimal ke siapa Kang? Ya ke semua orang di media sosial. Makanya kadang resolusi itu kadang disampaikan kan di Facebook, di Instagram gitu kan, di mana disampaikan gitu. Semakin banyak orang yang mendengar, melihat, itu ketika mereka membaca, minimal mereka akan ngedoain kita gitu. Minimal amin gitu kan. Ya itu semakin banyak yang ngejelek-jelekin, tetap Allah itu sebagai doa kan, tapi doa jelek gitu kan walaupun sampai ke Allah ya balik lagi jadi baik gitu. Jadi sebanyak-banyaknya menyampaikan ke siapapun, walaupun banyak orang yang nggak percaya, tapi tetap kan Allah ngitungnya baik karena doa itu nggak ada yang buruk gitu. Ketika orang lain mendoakan yang buruk, pasti balik ke kita jadi baik. Itu impian. Pas saya ngobrol sama Dani lebih parah lagi impiannya. Harus wajib dicapai semua impian saya tuh. Gitu kalau Dani ya. Jadi kalau terakhir saya ketemu Suroto, Pak Suroto itu ada nanti videonya insya Allah ya. Belum saya. Suroto itu Dani itu disponsori oleh Sunario. Sunario itu Suroto. Suroto itu yang membawahi Sunario, Adan Aris ya, bayangin. Di kanannya ada Sunario, di kirinya ada Adan Aris ya. Adan Haris, Akaperini, itu di atasnya Suroto yang tukang bakso itu.
Kalau Pak Surato gitu gini, kalau kamu pengen cepet dapat reward dan asetnya unlimited gitu. Unlimited itu berarti udah nolnya udah nggak mikirin nol gitu. Kalau pengen cepat tercapai, impian itu dijadikan sebuah kebutuhan. Jadi bukan sebagai angan-angan doang, tapi kebutuhan. Maka akan kecapai itu impian kita tuh. Kebutuhan tuh kayak gimana? Misalnya Ruzi setiap hari butuh makan. Saya nggak punya duitnya, pasti bisa makan nggak, Kang Ruzi? Bisa, Kang. Bisa ya. Kang Ruzi butuh baju nih, butuh baju karena kebutuhan Ruzi itu baju setiap hari pakaian. Saya nggak punya duitnya, pasti pakai baju nggak? Pakai. Nggak mungkin nggak pakai baju ya? Iya. Karena kebutuhan gitu. Terus siapa lagi? Pak Hidayat butuh istri. Suatu saat Pak Hidayat tuh udah mulai dewasa gitu kan, butuh istri. Nggak ganteng-gantengnya Pak Hidayat dapat istri nggak, Pak? Dapat lah. Dapat ya. Nah, itu. Kang Hidayat ganteng tuh, Kang. Oh, ganteng ya. Kayaknya bisa, Kang. Tapi kalau baru satu kayaknya belum teruji. Tiga bisa. Oh, 3 bisa ya sekarang ya. 3. Baru motor belum bisa lah 3. Baru motor belum. Nah itu. Jadi kalau tekniknya seperti itu, kalau Suroto nih ngerubah impian itu menjadi sebuah kebutuhan. Ini levelnya agak lebih tinggi daripada Dani nih. Misalnya impiannya Ruzi itu rumah 1 miliar. Dan gimana caranya rumah 1 miliar itu menjadi kebutuhan wajibnya Ruzi? Seperti halnya makan, makanan dan pakaian. Nah, ketika itu menjadi sebuah kebutuhan, oh saya butuh rumah ya Allah kan. Tapi rumahnya harus yang kayak gini, ini kebutuhan saya. Nah, itu akan terjadi, pasti akan tercapai. Pasti akan tercapai dengan cepat. Nah, itu agak susah emang, agak susah. Gimana caranya? Impian kita kan tinggi-tinggi nih. Nah, gimana caranya kita berpikir itu kebutuhan kita. Nah, di situ kan ada kebutuhan, maka ada pantas ya. Karena kepantasan itu yang akan diukur nanti sama Allah. Nah, kalau Suroto itu ya ngeliatnya pantas karena dia pengen ngebantu banyak orang, targetnya itu. Jadi ya cepet dapat rumahnya. Ini agak susah tuh kalau kitanya nggak pinter bergaul, nggak pinter ngebantu orang lain gitu. Itu agak susah. Misalnya Pak Hidayat ini butuhnya rumahnya yang besar nih. Tapi kalau Pak Hidayat belum punya kebutuhan untuk rumah yang besar itu agak lama untuk kecapainya. Tetap. Nah, Pak Hidayat tuh butuhnya rumah yang besar. Cuman sekarang Pak Hidayat punya keluarga banyak nih di rumah nih, nggak cukup. Punya juga anak asuh. Tinggal ngomong kalau impian saya rumah 1 miliar dan saya butuh tahun ini kejadian. Seperti itu yang diajarkan Pak Suroto ke saya waktu itu waktu ketemu. Menjadikan impian sebagai sebuah kebutuhan, bukan sebuah angan-angan. Nah, itu cepat pasti kejadian. Nah, ini ilmu ini yang paling penting yang pertama. Oke, yang pertama. Itu harus dibuat dulu teman-teman nih. Motor, mobil, rumahnya ditulis ya. Wajib kalau bisa ya. Ditulis, bahkan di grup Core Leader udah diajarin di bulan-bulan yang lalu ya, udah pada punya insya Allah. Nah, teman-teman yang baru di sini silakan bikin. Kalau belum bikin, saya yakin lama dapat rewardnya. Bikin dari sekarang, besok malam loh. Udah beli studio meeting, bikin dream book dan dream boardnya. Sebagus-bagusnya ditempel. Jadi dipelihara antar impiannya, dipercantik gitu. Dipelihara, disampaikan ke banyak orang. Oke, kalau udah beres, impiannya udah beres nih Kang. Ya, apapun itu tulis. Yang belum punya istri, belum punya suami ditulis ya, digambarkan, ditampilkan banyak orang. Yang kedua, teman-teman harus bisa yang namanya jualan. Ini kadang saya lucu ya kalau ada camit gitu kan ketemu, terutama camit offline ya, terutama keluarga. Udah tahu saya udah dapat mobil ya, pengen sebenarnya punya mobil tuh. Cuman dia berpikir kayak gini, saya mah kalau daftar ya tetap atau udah harus jual, harus nawar-nawarin ke orang lain katanya. Kalau nggak nawar-nawarin ke orang lain mah saya nggak akan sukses. Ya iya kata saya tuh ya, bisnis apa zaman sekarang yang nggak jualan tuh bisa sukses kan. Tukang bakso aja minimal dia harus nakol-nakolin dulu piring gitu. Buat apa ya? Buat jadi pelanggan gitu. Masa kita udah daftar tapi kita nggak mau jualan gitu ya. Itu anehnya orang-orang terdekat itu kadang ya. Pengen dapat reward tapi malu jualan. Malu ngajak-ngajak orang. Padahal semua bisnis pun ngajak orang. Ruzi jualan sate, nyari orang, nyari punti. Nyari orang, Kang. Nyari orang ya. Caranya nyari orang gimana kalau Ruzi pas jualan? Caranya memikat orang lain datang gimana? Jualan di pasar. Jualan di pasar ya. Terus apa lagi? Paling asapnya dikasih bawang biar harum gitu kan. Gerobaknya ditulisin nggak sate? Atau gerobaknya polos aja gitu kan?
Ya ditulisin Kang, kalau nggak ditulis nggak tahu orang Kang. Iya betul ya. Untuk apa itu? Untuk apa ditulisin sate Marangi gitu kan? Atau sate apa berarti? Sate Padang ya. Sate Makassar itu kan supaya orang lain tahu, benar nggak? Iya. Nah, termasuk teman-teman di Eko Racing pun seperti itu. Ditulisin lah di Facebook Ruzi Eko Racing. Ruzi beli baju Eko Racing. Untuk apa? Untuk jualan. Kalau teman-teman nggak melakukan itu, saya yakin nggak akan bisa. Jangankan perusahaan besar kayak PTB, kalau teman-teman jualan cilok pun kalau nggak bisa jualan ya nggak akan laku. Teman-teman buka Alfamart pun yang modalnya ratusan juta, kalau tokonya nggak dibuka, nggak ada promosi di awal, nggak akan laku. Maka closing itu menjadi sebuah kewajiban. Nah, teman-teman, oh ini saya tadi ya. Nah, untuk di tim kita itu ada dua yang teman-teman harus pelajari. Yang pertama closing online, yang kedua closing offline. Nah, di sini ntar kita mulai belajar ya. Di tim lain itu kebanyakan offline, tapi cepet-cepet juga kalau mentalnya kuat. Online juga cepat closingnya, cuman kadang umurnya itu nggak lama gitu, karena pertemuannya kurang. Makanya sekarang harus bisa kombinasi closing online dan juga offline, juga pertemuannya nanti terakhir. Yang terakhir ada duplikasi nih, Kang Ruzi, Pak Hidayat, Rasolin. Ini duplikasi ini yang lebih penting daripada juga jualan. Ini duplikasi agak susah emang. Yang paling susah dalam bisnis network marketing itu ada duplikasi. Ada yang ngerti duplikasi itu apa? Ada yang udah tahu duplikasi artinya apa? Kopi. Fotokopi. Contoh yang atas. Kopi. Meniru. Digandakan. Cloning lah. Cloning ya. Gandakan. Gandakan uang ya. Ke mitra lain. Gandakan. Nah, itu ya duplikasi. Kasih tahu ke mitra lain. Nah, mulai jago-jago nih. Ya, seperti itu duplikasi itu artinya membuat mitra kita melakukan hal yang sama seperti apa yang kita lakukan. Itu yang agak susah itu ya. Karena kita akan ngontrol orang lain. Nah, kita harus mulai berpikir nih ketika di PTBS, ketika Ruzi udah punya mitra, Ruzi itu ownernya. Gimana caranya mitra Pak Ruzi itu jadi tim Pak Ruzi yang bisa melakukan apa yang kita mau gitu. Dan kalau saya bisa jualan, maka tim saya bisa jualan. Ketika Ruzi punya mitra, gimana aja mitra kita juga bisa jualan. Nah, ini agak susah itu. Makanya dalam duplikasi penting yang namanya mempelajari training untuk mitra itu penting. Makanya ketika udah closing, ajarin si mitranya. Ajarin kenapa saya bisa closing. Itu dicari tahu kenapa saya bisa closing. Nah, itu dikasih ke mitranya. Dikasih, ini mitranya harus tahu gitu. Nih, saya closing karena ini gitu. Kamu praktekin gitu. Nah, nanti kalau udah mulai banyak mitranya, kita bentuk tim sendiri. Yang pertama duplikasi mitra, yang kedua duplikasi tim. Misalnya timnya Ruzi udah mulai banyak, bikinlah tim, misalnya Prime Jambi awalnya, nanti mungkin bikin grup, nama grup sendiri itu boleh gitu. Jadi yang awalnya dari tim satuan, nanti lama-lama jadi tim grup gitu. Nah, itu duplikasi. Nah, 3 hal ini yang teman-teman harus praktekkan. Nah, sampai di sini ada yang bertanya? Paham semua basicnya? Paham ya? Closing. Yang paling, menurut teman-teman yang paling susah yang mana di antara 3 ini nih? Prospek. Closing ya? Closing, Kang. Aplikasi. Closing. Meyakinkan camit. Kalau udah duplikasi bisa Kalau meyakinkan semuanya. camit berarti di closing nih. Kalau Pak Hermawan berarti di duplikasi ya. Yang lain yang paling sulit di mana? Closing, Kang. Closing. Oh, berarti kita harus fokus. Benar, meyakinkan camit yang susah. Meyakinkan camit berarti di closing. Kelemahan kita kita closing, kan mitra itu kita Closing aja dulu closing. Iya. nah itu Closing, Kang. Kalau duplikasi kan seandainya kita udah bisa closing lah. Berarti ketika saya simpulkan pertanyaannya, ketika teman-teman belum dapat reward motor, itu permasalahannya selalu di closing. Nah, ketika udah dapat reward motor, kadang permasalahannya di duplikasi gitu. Gimana caranya membuat mitra itu mau belajar, paham, dan melakukan apa yang kita lakukan. Nah, ini sebenarnya itu jalan
itu mempermudah kita, Kang. Iya, betul. Nah, sekarang itu kebanyakan kita sudah berhasil closing, kadang kita nggak ada lagi pembinaan duplikasi. Nah, Kadang apa ya, udah lepaskan aja gitu. Kalau banyak dilepaskan, itu nggak ada pembinaan. betul ya. Jadi yang paling penting itu akhirnya closing dan duplikasi. Terlepas dari impian yang harus kita jaga terus selama proses itu. Nah, kita terus belajar yang namanya closing, duplikasi. Belajarnya di mana? Ya pertemuan. Pertemuan minimalnya Zoom meeting seminimal-minimalnya. Nah, orang yang nggak pernah ikutan Zoom meeting, boro-boro nanti dia ikutan seminar, Zoom meeting aja nggak pernah. Itu biasanya kayak gitu ya. Nah, ilmu closing, ilmu duplikasi ada di pertemuan. Di pertemuan apapun, makanya teman-teman usahakan hadir. Karena disitulah sumber ilmu ya. Baik itu pertemuan yang bayarnya murah ataupun yang mahal. Saya yakin ini pertemuan yang bagus itu yang berbayar. Karena kualitas yang baik itu ada yang berbayar, bukan yang gratisan. Kecuali yang gratis itu adalah tim sendiri yang bikin. Kalau saya yang bikin, saya gratisin. Kenapa? Karena ya ilmu dari saya tuh wajib nyampe ke teman-teman. Tapi kalau teman-teman ikutan timnya orang lain, usahain ikutin yang bayar, yang training leader itu yang bayar karena ilmunya akan keluar kalau yang bayar. Makin mahal, maka ilmunya makin tinggi biasa. Training itu makin mahal, ilmunya makin tinggi. Makin gratis, makin kecil ilmunya sebenarnya. Kecuali yang ada ini tim leadernya langsung, itu biasanya nggak akan mungkin dikasih bayar kecuali emang niatnya untuk cari keseriusan gitu. Pasti ada yang berbayar. Nah, untuk bisa closing, ya itu kita pelajari terus di Zoom meeting ini, mau nggak mau diseringin gitu belajarnya. Karena saya yakin semua akan jago pada masanya, pada saatnya gitu ya. Ini next ya. Jangan lupa, kan Kang Agian kan bikin grup untuk Prime Team Academy ya. Sebenarnya itu bagus untuk camit yang baru. Jadi ada duplikasi gitu loh. Jadi itu apa yang harus dilakukan gitu. Ya. Kebanyakan kita sudah dapat posting, kadang udahlah biar jalan sendiri kan. Itu yang nggak kerja tim gitu loh. Ya, betul. Ada kurang adanya pembinaan. Nah, dengan adanya buka grup ini Prime Team Academy, grup Prime Team Academy ini menduplikasikan mitra-mitra baru itu supaya paham apa sebenarnya itu yang harus dijalankan. Betul. Betul ya. Itu targetnya Prime Academy itu ke situ ya. Jadi, nah inilah permasalahan kita untuk menuju jago closing itu sebenarnya di sini ya. Kan kalau pengen teman-teman baru ya, yang baru maupun yang lama pengen jago closing harus kuasain marketing plan. Minimalnya intinya itu intisari dari marketing plan-nya harus tahu, harus menguasain. Yang terus teman-teman harus punya daftar nama, harus pinter buat janji, pinter silaturahmi ya. Bisa ngajak ke pertemuan, yang terakhir bisa edifikasi ya. Nah ini tuh harus nyampe ke mitra-mitra baru nih, pelajaran-pelajaran ini, baik itu closing offline maupun closing online nih. Ini nih, gimana caranya kita jaga closing, sebenarnya teman-teman belajar ini. Nggak usah di saya, semua belajar ini ada di dunia online pun, di Google ada ini, di YouTube ada ini belajar kayak gini, di pertemuan-pertemuan ada. Kang, saya pengen belajar offline, ini kuasain ini. Marketing plan kuasain, harus muruluk bahasa Sundanya. Bahasa Jawanya apa ya? Marketing plan yang ada di buku, Kepala. yang ada di PDF, bukan dihafal, tapi dimengerti intisarinya. Ketika orang lain nanya itu, kita nggak usah baca pun bisa ngejelasin, Pak. Ya, jadi bukan kalau hafalan itu kan persis sama ya. Nanya A, jawabannya A, sama persis itu hafalan. Tapi ketika menguasai, orang lain bertanya A, kita jawabannya nggak melulu A gitu. Nggak melulu A. Jadi menyampaikan apa yang dia inginkan, sebenarnya ujung-ujungnya ke marketing plan. Misalnya kalau saya itu nggak ngerti nih gimana caranya PTBS itu bisa ngasih mobil, teman-teman bisa ngejelasin. Kok bisa? Kan banyak pertanyaan orang awam, masa iya Kang? Masa iya nih pagi gitu kan, ada yang WA kan tadi pagi. Masa iya mau dengan modal 2 juta bisa dapat mobil? Sebenarnya kan jawabannya di marketing plan, cuman penyampaiannya nggak usah juga secara sesuai dengan marketing plan gitu. Penyampaiannya teman-teman harus sesuai dengan pertanyaan dia, keilmuannya si calon mitra. Nah itu kuasai marketing plan itu. Baca, nanti Kalau sampaikan. dalam keyakinan kayak sih. Gimana?
Kalau dalam Islam udah jadi keyakinan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau bicara itu udah transfer jiwa katanya. Jadi jangan dihafal tapi dikuasai. Secara intisarinya harus dapat gitu. Karena pertanyaan-pertanyaan calon mitra itu biasanya nggak sesuai tekstual gitu. Dia itu sesuai dengan apa yang dia alamin. Masa iya bisa dapat rumah di Eco Racing gitu? Jawabannya di marketing plan sebenarnya. Penyampaiannya jangan sama seperti marketing plan, tapi harus mengacunya ke situ. Oke, closing online offline itu kuasain ya marketing plan. Makanya kita selalu ada presentasi. Minggu kemarin udah nih presentasi marketing plan. Sekarang enggak dulu, minggu depan insya Allah ada lagi. Saya nggak upload kemarin, nggak tahu kenapa hasil videonya jelek ya. Di record itu jadi karena hasilnya harusnya kan landscape ya videonya. Nggak tahu waktu itu karena Kang Solihin share screen-nya pakai handphone jadinya lurus gitu. Jadi akhirnya videonya jelek, nggak bisa diupload gitu. Videonya kecil jadinya itu. Jadi nggak bisa diupload yang Zoom meeting minggu lalu tuh, jelek videonya. Baik itu online offline, sekali lagi kuasain yang namanya marketing plan. Insya Allah minggu depan kita akan presentasi jelasin lagi bareng-bareng bedah lagi marketing plan. Nah untuk offline itu harus punya daftar nama. Nah ini ketika saya training kemarin di Bandung, karena rata-rata timnya tim offline itu belajar yang namanya membuat daftar nama gitu, memperbanyak presis namanya diperbanyak. Nah di sini siapa yang lebih suka online daripada offline? Ini kan kemarin juga ikutin sama Saya online aja lah. Online aja sambil bisa masak dan lain-lain. Online aja ya. Di sini ada yang lebih suka offline dibanding online atau sukanya online semua nih? Ada Kang. Ada. Enakan online. Enakan online. Ada yang suka offline? Ada. Kang. Saya Kang. Siapa? 50 Siapa, 50 aja. Ya tergantung rezeki aja kalau ada offline. Offline hayu, online harus. Lebih enak online, lebih enak offline nih. Kalau kata siapa? Kalau kata Bu Ima lebih suka lebih enak online atau offline? Online. Lebih enak online. Kalau kata Pak Muhtar lebih suka online offline? Hah? Offline. Lebih suka offline ya? Ya. Tanya diri sendiri nih, sukanya ketemu orang atau sukanya megang handphone? Kang Ahmad lebih suka online offline? Apa? Offline ya? Oke, Bu Tuslina lebih suka online offline? online. Online. Berarti pinter main online nih, harus pinter nih online-nya. Tapi summitnya tuh bagus-bagus banget. Cuman Nah, itu yang kita pelajari. Jadi jangan ada kata tapi, berarti ilmunya harus kita pelajari nih. Siapa lagi nih? Katakan dan itu tanpa ada kata tapi. Online Kang. Online. Udah ketahuan ya dari wajah-wajahnya ya. Muka-muka online ya. Kang Ruli, oh ada Ruli nih. Ruli kemana nih fotonya nih? Ruli udah lama nih kelihatan nih. Baru muncul ya Kang ya. Mana nih Ruli nih? Baru kecil. Ruli lebih suka online offline ya Ruli? Online. Lebih suka online ya? Ya. Oke, ada Ruli. Berarti kita akan pelajari dua hal itu ya. Tapi 70% 80% kita akan pelajari online. Kita lihat lagi ya. Ini masih ada yang masuk soalnya. Offline dulu deh ya. Offline dulu. 30% minimal harus offline. Kenapa? Karena supaya minimal orang-orang terdekat kita tahu apa yang lagi kita kerjain itu. Makanya offline-nya harus jalan juga. Jangan sampai orang-orang terdekat anggap kita itu miliar tuyul gitu. Lagi tahu-tahu depan rumahnya ada mobil bisnis apa gitu, padahal nggak pernah keluar rumah. Kalau kita nggak pernah silaturahmi, nanti orang-orang lain tuh nganggapnya aneh gitu. Disangkanya saya main tuyul, nanti main dukun atau saya main investasi bodong gitu. Harus disampaikan juga, offline harus jalan juga nih, ya. Harus jalan juga, jangan sampai nggak jalan, bahaya nih. Jadi Iya biar nggak ada gibah. Iya, nggak ada gibah di antara orang lain. Gitu. Jadi teman-teman harus bisa main offline juga, minimal 30% deh yang nggak suka offline. Kalau offline tuh kayak gimana Kang? Nah, perbanyak daftar nama. Daftar namanya itu berbanyak tuh dengan cara apa? Silaturahmi sebenarnya. Buat janji itu pertemuan itu penting. Jadi misalnya nih, kalau saya waktu itu ketika saya nggak, biasanya orang yang jago offline tuh dia nggak bisa online. Dia tuh ngerasa gaptek. Dia biasanya kan optimal di offline. Termasuk saya waktu dulu
Dulu saya di bisnis sebelumnya itu nggak bisa online. Saya baru bilang nggak bisa lah. Pokoknya main Google Ads nggak tahu ilmunya, main Facebook boncos terus waktu itu kan. Akhirnya saya optimalin di offline ya, karena saya suka ngomong. Nah, perbanyak daftar nama perbanyaknya kayak gimana? Gini nih, kalau pengen cepet punya daftar nama misalnya teman-teman baru mulai, ya habisin dulu daftar nama yang di WA handphone. Habisin dulu tuh yang di situ tuh sebelum ke orang lain. Habisinnya kayak gimana kan dimakan? Enggak, dibikin di itu kalau bisa teman-teman di WA satu persatu. Dibuat janji. Ini kadang mitra baru yang salah itu kayak gini nih. Baru daftar. Punya banyak teman di WA, di handphonenya, di WA-nya. Di WA satu-satu, di broadcast gitu kan. Apa yang ada broadcastan accuracy di-share. Ya iya. Teman-teman kita pada ngejauh akhirnya. Kenapa? Ya karena misalnya tahu-tahu di-share bisnis yang aneh-aneh ngabnya mereka itu kan. Itu banyak kejadian seperti itu. Baru daftar tuh langsung nge-share accuracy ke teman-temannya. Wah, ini mah MLM katanya. Wah, ini dia baru daftar MLM. Kalau itu dilakukan ketika teman-teman mau ketemu calon mitra udah blocking duluan, ngeblok dia duluan. Sebelum teman-teman mau ngomong udah diblok duluan, udah pada takut gitu. Itu cara yang salah. Nah, ketika teman-teman punya daftar lama, itu buat janji, silaturahmi yang paling penting itu. Bukan menjelaskan bisnis dulu, bukan. Misalnya saya punya teman itu Bu Ida ya. Udah saya WA dulu, Bu Ida gimana kabarnya Bu? Udah lama nih gak ketemu nih, kita reunian yuk gitu. Kita ajak teman-teman reunian, misalnya teman-teman kita dulu gitu. Bu kapan ada waktu di rumah ya? Saya ke rumah ya, ini ada yang mau saya kasih nih, ada oleh-oleh gitu. Ketemu dulu. Buat janji dulu. Hari apa Bu bisa ketemu misalnya. Pak Randy kayak gitu. Ketemu dulu sebelum kita nawarin itu, ketemuan dulu. Harus deket dulu sama mitranya. Buat janji, udah buat janji, silaturahmi datengin. Nah, diterima, teman-teman udah melakukan hal yang benar nanti tuh. Mereka itu minimalnya bukan nolak, tapi mungkin nggak ada uang yang sebenarnya jawabannya seperti itu nanti akhirnya kalau nggak daftar itu. Kalau misalnya dia tertarik, kalau bisa di closing di hari itu juga. Kalau nggak bisa gimana? Ajak ke pertemuan atau minta bantuan sponsornya untuk bisa ngobrol langsung sama si calon mitra. Nah, itu yang dilakukan oleh tim-tim yang di atas saya itu seperti itu. Ini ya, didatengin gitu, dibuat janji, didatengin. Ketika teman-teman sendiri nggak bisa, kerasa udah datang nih. Misalnya datang ke rumahnya Pak Muhtar saya tuh. Pak Muhtar ngasih oleh-oleh dulu, ngasih cemilan dulu, nggak langsung nawarin decorating. Nanya dulu, Pak Muhtar gimana kabarnya? Pak Muhtar sekarang lagi kerja atau udah usaha, Pak? Ya. Sibukannya apa sekarang, Pak? Ya. Kerja. Ya, kerja. Kerja di mana, Pak? Swasta atau negeri? Di swasta. Di swasta. Nah, saya ngobrol dulu sesuai pekerjaannya Pak Muhtar. Kan datang nih ke rumah nih, bawa misalnya kue khas Purwakarta. Pak, nih kebetulan nih ada oleh-oleh. Cobain dulu. Nih buatan istri misalnya. Kayak gitu. Udah lama-lama, Pak, dimakan, Pak. Dimakan. Kita dikasih teh sama Pak Muhtar. Ngobrol-ngobrol dulu. Pak, gimana nih masa pandemi? Kerjaannya lancar nggak gitu? Nanti kan Pak Muhtar cerita pasti itu teman kita pasti cerita. Iya nih. Aduh, jangankan bonus gitu, gaji gak naik-naik gitu. Seperti itu pasti sampai ketemu dia curhat dulu. 5-10 menit, 15 menit itu biarkan teman kita itu curhat. Itu yang kita lakukan itu seperti itu. Kita itu datang memberikan sebuah solusi ya. Bukan mau mencari closingan. Akan ditolak ya karena teman kita itu akan tahu ya kalau kita tuh butuh ya. Misalnya ada teman datang ketahuan nih kalau dia tuh lagi butuh kita tuh ketahuan. Beda halnya kalau teman-teman datang bawa oleh-oleh, bawa makanan, bawa solusi beda, nggak akan kelihatan tuh. Datang lagi udah pakai motor, bawa bingkisan, udah mereka tuh akan nerima kita gitu. Nah, kalau misal udah pendekatan, udah curhat, nah langsung nanya biasanya Pak Muhtar tuh kalau Pak Muhtar kalau Algi sekarang sibuk apa? Gimana kerjaannya? Nah, disitulah teman-teman menjelaskan. Saya lagi sibuk kerja. Sama kayak Pak Muhtar nih, saya juga pas kerja, iya nih gaji nggak naik-naik gitu kan. Akhirnya saya harus nyari solusi kan, nggak mungkin kan saya gini-gini terus gitu kan. Sementara anak makin banyak. Nih saya sekarang lagi jalanin bisnis racing. Bisnis yang lagi fenomenal sekarang. Modal kecil tapi udah banyak yang dapat reward. Nah, termasuk teman saya, Pak. Udah dapat reward, bayangin. Teman saya tuh si Algi tuh. Algi misalnya,
Di rumah doang udah dapat mobil. Nah, Eko Racing tuh kayak gini, Pak. Perusahaannya orang di Bandung, Pak. Legalitasnya komplit. Nah, teman saya tuh Algi tuh dapat mobil di rumah doang pakai handphone gitu. Jualnya gampang nih, produknya kayak gini. Ntar Bapak cobain nih, ada motor nggak? Ini motornya coba lihatin saya, motor apa? Nih cobain Pak, produk ini kebetulan saya lagi bawa nih di motor saya. Kasih produknya, kasih gitu. Itu terakhir ya teman-teman awalnya bisnis itu. Itu pun nggak langsung nembak. Teman-teman nge-share apa yang teman-teman alamin. Yang terakhir edifikasi. Kalau teman-teman sendirian itu penting ilmu edifikasi. Ini banyak yang nggak dipakai nih. Edifikasi itu adalah syarat mutlak teman-teman closing. Terutama yang baru. Kan kadang kalau saya presentasi, saya tinggal ngomong aja prestasi saya ini Pak, 3 bulan dapat motor, 6 bulan dapat mobil, mitra closing. Pertanyaannya Kang, kalau saya belum dapat reward, saya ngomong apa? Edifikasi. Karena itu yang saya lakukan di awal-awal. Edifikasi itu teman-teman menceritakan prestasinya orang lain. Misalnya Randy mau closing Pak Muhtar, ceritain edifikasi siapa harus. Misalnya edifikasi Solihin. Pak, tahu nggak? Ada teman saya tuh orang Sumeneb, udah dapat motor Pak. Tapi dia nggak pinter ngomong loh. Nggak pinter ngomong. Jalan bisa Eko Racing ini cuma dari handphone, jualannya dari handphone. Calon pembeli datang langsung ke handphone, cuman hitungan bulan dapat motor dia. Atau umroh, pendapatan udah jutaan. Ya lumayan kan buat nambahin kerjaan. Gaji saya 3 juta di dunia kerja. Dari Eko Racing saya dapat 3 juta juga, 6 juta total saya gitu. Itu insya Allah closingnya lebih gampang di dunia online. Saya lebih suka seperti itu sebenarnya. Tapi sayangnya teman saya udah habis, udah pada daftar. Sisanya nggak daftar, ya sisanya setengahnya daftar. Pakai cara ini, edifikasi itu penting. Ceritain saya, ceritain leader-leader lain. Nah, edifikasi yang paling kuat kayak gimana Kang? Ini ada edifikasi yang paling kuat nih. Teman-teman harus tahu nih ya. Teman-teman harus tahu, edifikasi yang paling kuat adalah teman-teman harus punya foto dengan setiap leader yang udah punya reward. Itu kenapa? Di setiap network marketing, kalau kita ikut pertemuan pada minta foto gitu kan. Pada minta foto. Kenapa? Itu foto itu adalah untuk alat edifikasi. Jangankan di dunia network marketing, kalau teman-teman ketemu artis ya, ketemu presiden, ketemu pengusaha kan minta foto. Fotonya kadang dipajang di rumah. Itu kan untuk mengedifikasi kita. Edifikasi. Kalau kita tuh minimal udah pernah ketemu si A. Orang lain kan akan anggap, di rumahnya Algi ada foto sama artis misalnya. Minimal kan orang lain anggap, Algi ini orang keren juga ya bisa foto sama artis gitu kan. Algi ini bisa foto-foto sama pengusaha Indonesia. Nama kita naik. Itu edifikasi yang paling penting sebenarnya, yang paling cepat adalah teman-teman punya foto sama setiap leader yang udah dapat reward. Misalnya nih ya, misalnya Nuri presentasi ke Pak Muhtar. Randy juga presentasi ke Pak Muhtar. Pak Nuri ini bisa menampilkan foto sama Dani Abdul Ghani. Pak, edifikasi gampang ketika Pak Nuri udah punya foto Dani Abdul Ghani. Edifikasi gampang, Pak. Tahu nggak ada anak umur 23 tahun udah dapat 3 rumah. Namanya Dani Abdul Ghani. Umur kita berapa, Pak? Umur saya berapa nih? Rumah aja masih belinya ngeredit gitu. Tapi dia jalanin Eko Racing 23 tahun masih muda lah ya. Tapi bisa dapat rumah, ini fotonya Pak. Jadi saya alhamdulillah udah ketemu sama dia langsung Pak. Udah ketemu. Dan saya lihat langsung semangatnya kayak gimana. Ilmunya saya dapat dan saya dibimbing sama beliau. Ini fotonya. Itu lebih gampang closing dibanding Pak Randy datang nggak bawa foto. Cuman bawa martabak doang. Nuri bawanya pizza sama foto. Saya yakin yang closingnya ke Nuri gitu. Seperti itu. Nah itu ilmu edifikasi itu dipelajari gitu. Silakan teman-teman ikut. Makanya penting lah ikut pertemuan itu. Penting banget. Minimal dapat foto deh. Foto itu dapat, wah dahsyat ya. Saya waktu itu ketemu Agim di foto, dipajang. Keren orang. Algi itu foto sama Agim, di foto sama Ustadz Masud. Disangkanya kan saya itu dekat, pintar atau apa. Seperti itu. Nah, penting ya. Jadi teman-teman kalau bisa ikutan pertemuan yang ada leader-leader foto, minta foto. Itu sebagai alat untuk edifikasi. Itu offline. Ya, tanyain tentang offline. Mungkin ada tambahan nih di sini nih, ada teknik closing offline, apalagi yang senjata itu perlu? Ada pengalaman teman-teman, ada senjata tambahan dibanding selain yang saya tulis tadi? Atau mau tanyain ketika nawarin offline, teman-teman udah ngelakuin hal yang sama yang saya jelasin belum nih? Udah. Closingnya paling beli eceran. Udah.
Edifikasinya udah bener belum? Edifikasinya kayak gimana? Ya biasa kayak Mending gue beli sekarang. Minta tester lu. kayak udah ini duluan. Saya enggak katanya kalau jalanin bisnisnya paling saya beli ecerannya aja begitu. Lakukan Minta itu tester. berulang-ulang. Ya. Lakukan berulang-ulang, Bu Tusrina, sampai database-nya habis. Nanti itu ngomongnya harus lebih lancar daripada saya, maka closing lebih gampang. Kalau ngomongnya masih terbata-bata, agak susah emang. Jam terbang kalau yang kayak gitu. Nah, di dalam offline itu nggak ada ilmu pasti. Lakukan yang tadi itu berulang-ulang. Kalau bisa sampai 100 kali nawarin, itu biasanya gaya ngomongnya udah lancar dan bisa meyakinkan. Bisa mempengaruhi orang lain. Bisa mempengaruhi orang lain. Misalnya Bu Tusrina bawa saya si A. Putus-putus. Sinyalnya berarti yang Bapak nih. Nih, misalnya saya sama Bu Tusrina nih. Nawarin ke si A, seorang yang sama. Orang yang sama. Kira-kira si A itu akan daftar ke Bu Tusrina atau daftar ke saya? Dari kacamata teman-teman. Iya. Saya. Sama Kang. Bedanya apa antara saya sama Bu Tusrina? Bedanya cuma jam terbang aja. Jam terbang. Nanti gaya ngomong itu kan kelihatan antara saya sama Bu Tusrina. Ya, penyampaian ya. Gaya ngomongnya, penyampaiannya, terus pengalamannya itu akan beda. Nah, makanya di dalam ilmu offline itu yang paling penting akhirnya jam terbangnya. Jam terbangnya. Ketika saya ketemu Dodi Hardodi, jam terbangnya lebih banyak daripada saya, maka teknik closingnya Dodi secara offline lebih jago daripada saya. Kalau offline, kalau online belum tentu. Online masih jago saya. Tapi kalau offline, saya ketemu Dodi ya, ketemu Dani Abdul Ghani, itu saya kalah jauh. Karena jam terbang mereka kuat. Jam terbang mereka kuat. Iya. Kuncinya, kalau ketika saya ketemu Dodi, dalam satu hari bisa ketemu minimal 3 orang dia. Kalau teman-teman pengen cepet ya, Dodi itu ya, udah dapat rumah 1 miliar, dalam satu hari minimal presentasi ke 3 orang. Baik itu camitnya dia, ataupun camit mitra-mitranya gitu. Wah itu dahsyat banget, gila lah pokoknya lah. Pokoknya saya mau setiap saya lihat grupnya, malam-malam jam 12 pun lagi pertemuan. Jam 12 malam pun lagi pertemuan. Mana ada grupnya nih? Kalau saya liatin grupnya ini, wah pokoknya gila-gilaan itu. Semua grupnya itu tentang temuan-pertemuan. Nanti saya liatin ya. Ini bahkan ada home sharing mitra Ciater. Cuman ya kadang ya di dalam bisnis pun ngelihat saya closing online, mereka juga tertarik pengen belajar online gitu. Kalau saya tertarik offline ya tertarik juga tuh. Ini home sharing bersama mitra Ciater. Jam 9 ini lagi pada home sharing nih. Tuh, tadi siang bismillah tuh ada presentasi Faisal ya. Ini offline semua nih rata-rata. Grup ini offline pertemuan. Closingnya offline. Tapi kalau dinikmati enjoy aja. Nah, untuk mempercepatnya kayak gimana Kang? Yang mempercepatnya itu diseringin setiap hari kalau bisa minimal 1 sampai 3 orang ketemu. Nah itu lakukan terus 2 bulan 3 bulan, wah udah lancar pasti. Jadi udah lancar. Kalau misalnya kita belum berhasil closing, saya yakini jam terbangnya masih dikit, cetek masih dikit itu. Kalau bisa lampaui dulu 100 orang pertama. Ya kalau misalnya Kang, saya gagal terus, saya yakini yang gagal terus itu masih hitungan jari itu. Nawarinnya masih hitungan jari, makanya saya nggak aneh gitu. Biasa aja karena saya udah ngalamin gitu. Kalau teman-teman udah nyampe puluhan, ya di atas 30, 50, udah lancar insya Allah ngomongnya. Itu kalau teman-teman main offline. Tapi pondasi akan kuat nih di offline itu karena semangatnya tuh cepat nular gitu kalau offline itu. Di SSB Team itu kenapa pada cepat dapat rewardnya? Karena semangatnya langsung nular. Karena pertemuan terus gitu. Cuma kan kadang di masa pandemi ini agak susah nih ya pertemuan tuh. Makanya kita kuasain juga online-nya. Nah ini yang banyak disukain ya. Di rumah doang tapi bisa closing. Bener nggak? Iya betul. Bener ya? Pengennya kan orang-orang zaman sekarang instan ya. Pengennya rata-rata kayak saya aja diem di rumah bisa closing gitu. Tapi nggak semudah itu teman-teman. Nggak semudah itu ya Pak. Kelihatannya aja saya closing. Sekarang saya kasih tahu nih ke teman-teman gimana caranya kok saya bisa closing rutin walaupun di rumah doang. Apakah saya berhenti doang bisa closing doang? Enggak. Saya pun ngerasa ini lemahnya saya tuh di offline-nya.
Lemahnya saya di offline-nya, karena ketika menguasai online, offline-nya itu menjadi penting untuk duplikasi. Kalau saya terus fokus di rumah doang, ini duplikasinya akan lama nih. Makanya saya sekarang pertemuan kemanapun insya Allah dihadirin untuk menguatkan duplikasi offline-nya. Nah, banyak orang yang pengen online, banyak banget. Karena offline itu ternyata jualan yang paling gampang dunia online. Paham nggak teman-teman? Sekarang itu udah masa-masanya harus bisa menguasai online. Semua pengusaha offline sekarang beranjak ke online. Sekarang bisnis apa yang nggak laku di online? Dibuka lapak, Shopee. Semua yang punya toko baju sekarang pasang toko di buka marketplace. Kemarin, mungkin kalau teman-teman lihat status saya, itu ada teman saya waktu di kantor datang ke sini ke rumah. Curhat, waduh, bisnis kafe saya bangkrut. Kenapa yang bangkrut? Masa di depan kafe saya ada protokol, ada pos penjagaan COVID, ya itu nggak ada yang datang katanya, bangkrut. Banyak yang seperti itu. Dan menurut pakar-pakar jualan kayak Dewa Eka Prayoga ya, kayak banyak lah ya pokoknya, itu nggak akan balik lagi ke zaman sebelum corona. Makanya sekarang pengusaha tuh harus bisa jualan online. Nah, termasuk di Eco Racing ini. Kalau teman-teman pengen cepat dapat komisi sponsor, kuasain online. Kalau pengen dapat komisi sponsor yang gede ini, kuasain online. Maka insya Allah closingnya akan banyak. Komisi sponsornya akan banyak. Setelah saya hitung-hitung, komisi sponsor saya sama Dani Abdul Ghani masih gedean saya. Sama Dodi, komisi sponsornya ya, masih gedean saya. Tapi bonus pasangannya jauh. Saya kalah. Tapi komisi sponsornya masih jago saya, masih banyak saya komisi jualan sponsor, penjualan pribadinya. Karena kenapa? Karena tim kita nguasain nih online. Untuk bisa nguasain online gimana? Tetap marketing plan itu harus dikuasai, karena nggak bisa kalau nggak nguasain marketing plan. Secara kuasa pemahamannya harus paham ya. Karena beda nih antara saya dan mitra-mitra baru, beda antara cara closingnya. Kalau teman-teman belum menguasai marketing plan, kebiasaan kalau ada yang nanya, untungnya closing apa? Nge-share broadcast gitu kan, broadcast di share, tag. Lama itu closingnya kalau kayak gitu. Kalau saya nggak pernah share broadcastan sama sekali, nggak pernah. Makanya kalau ada yang minta, Kang broadcast ini saya nggak punya gitu. Dari dulu broadcastan saya cuma itu doang. Broadcastan saya yang ada itu cuma broadcastan paket aja. Sisanya nggak ada. Ketika yang tanya gimana cara dapat motor, udah langsung saya voice note. Pemahaman yang saya sampaikan ke calon mitra itu. Makanya ini harus dikuasai nih marketing plan itu secara pemahamannya. Yang kedua ya Google Ads-nya, promosi medsos organik ya. Oke, Google Ads-nya. Google Ads itu sebenarnya alat untuk mendatang. Kalau di dunia offline, Google Ads itu alat untuk mendaftarkan daftar nama. Untuk silaturahmi, untuk memperbanyak calon mitra masuk, paham ya? Google Ads itu dibatasi seperti sampai di situ aja. Jadi yang teman-teman pelajari di Google Ads itu sebatas gimana caranya calon mitra masuk WhatsApp kita, itu aja toh. Nah, itu belajar gimana caranya Google Ads kita itu banyak yang datang, mulai dari settingannya dibagusin gitu kan, iklannya dibagusin, kata kunci negatifnya itu kita sering share ya. Di grup Telegram ada teman-teman, silakan tonton video-video sebelum-sebelumnya nih. Gimana caranya Camit itu 2 klik masuk nih. 3 klik masuk WA. Yang udah sering banyak masuk WA siapa nih? Dari Google Ads. Mana? Dari Google Ads. Pak Mulyadi masih jalan Google Ads-nya? Camitnya masih pada masuk gak? Hari ini masuk 4, Kang. Pak Mulyadi, hari ini masuk 4. Siapa nih? Saya sering masuk. Ada masuk 2-3 kan, tapi ada closing. Masuk ya, tapi Camitnya masuk ya? Masuk ya. Yang berarti masuk WA kita, bukan masuk WA orang lain ya? Ya, masuk WA kita. Nah, masuk WA kita. Nah, tugasnya kita di Google Ads itu. Masuk WA ini. Tapi susah buat yakinin Jamit. Nah, itu bukan di wilayah Google Ads. Kalau closing itu di wilayah kita. Bisa masuk kan iya. Nah, di wilayah Google Ads itu gimana caranya calon mitra datang ke WA kita? Boleh ada yang masuk WA enggak? Dari Google Ads settingan yang minggu lalu boleh ada yang masuk WA enggak? Ada. Ada. Ada ya? Berapa orang yang masuk WA? Yang masuk 2. 2 orang. Terus yang lagi di prospek sekarang teh 1, yang satunya enggak ini. Nggak respon.
Hare-hare maksudnya respon. Itu oke. Berarti Google Ads. Terus yang lama yang Gimana? kemarin yang dari Papua itu ini lagi yang dari Timika. Nah ini itu udah dikontak lagi ya, mudah-mudahan lah. Kan kemarin mau ambil yang bisnis dia. Semoga aja jadi. Ya udah jadiin. Pak. Yang penting Google Ads ini udah bisa mendatangkan calon mitra, berarti udah berhasil teman-teman menguasai Google Ads aja. Lu jangan lu berpikiran terlalu jauh ya. Ketika ada materi Google Ads, gimana caranya tugas kita tuh mendatangkan calon mitra ke WhatsApp kita secara tertarget. Itu aja tugas kita tuh Google Ads mah. Nah yang lainnya kan belum closing, belum, masih banyak yang cuek ya. Akhirnya ada permasalahan lagi, udah di share apa biaya tahu-tahu ngilang, itu kan permasalahan ya. Itu bukan di wilayah Google Ads, tapi di wilayah penguasaan materi, teman-teman, penyampaian materi. Nah ini makanya kuasain marketing plan itu penting. Penyampaiannya, pemahamannya harus teman-teman pelajari. Nah, makanya saya nggak pernah ngelajarin sebenarnya sistem broadcast. Sistem broadcast itu mungkin 50% closing, 50% lagi nggak closing. Karena pada karakternya manusia itu malas baca. Kecuali calon mitra yang datang ke WhatsApp kita emang 80% udah mau daftar. Jadi ketika teman-teman broadcast pun dia akan closing. Tapi hampir ya 80% lebih itu nggak closing biasanya yang sistem broadcast gitu. Sistem broadcast itu agak sulit nge-closing orangnya. Ya walaupun closing itu adalah calon mitra yang benar-benar tertarget 80%. Karena ketika masuk WA, ini kita bisa ngebaca loh tertarget enggaknya tuh. Ketahuan karakternya kayak Abu Lilis nih ya. 2 orang yang masuk, yang satu kurang respon, yang satu agak serius. Nah itu kelihatan. Oh yang serius ini nih yang bisa ke closing. Nah untuk bisa ngebuat kalau misalnya 2 orang masuk tapi dua-duanya tertarik, yaitu tekniknya jangan pakai sistem broadcast. Kalau bisa pemahaman marketing plan yang secara voice note. Itu teman-teman pelajari, emang nggak gampang sih. Nggak gampang. Kang, saya belum bisa ngomong. Emang awalnya saya juga nggak bisa seperti itu gitu. Tapi karena diseringkan gitu. Diseringin kalau ada yang nanya, Kang gimana caranya dapat mobil dari modal 2 juta? Itu harus bisa dijelaskan secara kata-kata dalam jangka waktu 2 menit gitu, kurang lebihnya itu. Itu akan lebih gampang diterima sama calon mitra. 2 menit sampaikan. Plus gambar gitu kan, plus gambar atau plus sedikit kata-kata aja. Kata-kata tuh nggak boleh dari 2 kalimat, 1 paragraf lebih nggak boleh itu. Nggak akan dibaca, males bacanya. Beneran. Jangankan Anda gitu kan, saya aja kalau di broadcast materi itu dibaca itu males. Kebanyakan orang Indonesia itu males baca loh. Jadi teman-teman jangan pakai sistem broadcast, pemahaman aja. Pahami, kasih voice note, pahami, kasih voice note. Ajak seperti ngobrol biasa. Seperti video-video di YouTube saya. Nah itu belajar seperti itu ya. Marketing plan-nya dipahami loh di sistem broadcast. Gimana caranya dapat motor dengan cara duplikasi 2 itu dijelaskan dalam bentuk voice note bisa itu. Gambarnya aja yang teman-teman share. Nih Pak, lihat gambar ini. Gini Pak caranya. Modal 2 juta bisa dapat motor kurang dari 4 bulan gitu. Dengan cara kayak gini Pak. Bapak jualan ke 2 orang aja nanti. Ya. Dalam 1 minggu. Minggu kedua nggak usah jualan Pak. Tinggal ajarin aja. Masukin aja, cemplungin tuh ke grup kita. Kita punya grup Prime Academy. Nanti Prime Academy teman-teman jadikan alat promosi ya. Insya Allah kalau misalnya Senin jadi semua materinya beres, jadikan alat promosi. Pak, Bapak cukup closing 2 aja. Pakai Google Ads closingnya. Google Ads ntar saya buatin Pak. Pakai voice note tuh kayak gitu tuh. Kalau saya lebih suka menekankan apa ya? Lebih suka tegas kalau saya. Tapi kalau ibu-ibu kalau jangan kayak gitu ya, harus menarik ucapannya. Pak nanti kalau misalnya Bapak daftar ke tim saya bikinin tuh Google Ads-nya Pak. Bikinin Google Ads, gue tuh kayak gimana? Tanya lagi tuh dia. Gue tuh kayak gimana? Kayak gini Pak. Google Ads itu nanti Bapak ketika daftar saya buatin website. Website-nya ada nama Bapaknya, ada foto Bapaknya. Website itu ngejelasin eco-racing. Nah kalau ada orang lain di luar sana yang nyari eco-racing seperti halnya Bapak sekarang WA ke saya kan wasilah website Pak, wasilah Google Ads. Jadi kalau di luar sana ada orang lagi nyari bisnis, dia ngetik di Google peluang bisnis, ngetik di Google eco-racing, itu bisa masuk ke WA Bapak. Gimana caranya bisa? Iya, nanti Bapak dibuatin website itu kan nempel di Google Pak. Dengan cara kayak gitu jelasinnya, simple aja pakai voice note. Gitu Pak. Nanti ketika orang lain ngetik website Bapak, diklik, baca, klik daftar sekarang masuk WA Bapak. Nah itu kan banyak yang masuk WA Bapak. Gitu. Nah insya Allah Bapak dengan daftar ke tim saya nih Pak, nggak akan lama closing itu. Calon pembeli datang langsung WA walaupun Bapak sambil kerja. Nah itu akan saya kasih ke Bapak ketika Bapak udah daftar.
website promosinya saya kasih gratis. Belum tentu di luar sana dikasih. Oh Bapak bikin mahal, ini saya gratisin buat Bapak. Google Ads-nya saya settingin langsung jadi gitu. Nah nanti kalau Bapak udah daftar, Bapak masuk juga. Saya punya grup training Pak, namanya Prime Academy. Oh gitu. Itu jelasin pakai voice note. Oke, teman-teman kuasain itu, insya Allah closing itu akan menjadi gampang. Nah itu kalau pakai Google Ads ya, silahkan jalankan Google Ads. Penguasaan materinya, silahkan teman-teman tonton aja video-video di YouTube saya. Kalau pengen bisa closing kayak saya, kalau pengen bisa closing kayak saya rutin gitu kan, pasti ada closingannya. Itu harus kuasain ilmunya saya, duplikasi cara saya. Walaupun belum persis sama, minimal ngikutin perlahan-lahan. Saya yakin kalau udah setahun pasti bisa sama. Ya, jadi kalau teman-teman pengen mirip kayak saya, berarti duplikasi aja, persis kayak saya. Contoh aja, jiplak sama persis. Maka hasilnya seperti saya nanti. Amin. Nanti tinggal WA saya, WA aja Kang, ada yang minta, Kang, tolong minta voice note yang Akang, saya kasih kan. Kasih voice note-nya. Teman-teman tinggal dengerin, oh Kang gitu alurnya kayak gini, saya cobain gitu kan. Cobain aja ngomong di kaca gitu kan, udah sama belum nih gitu. Kalau yang cowok ngomong di kaca aja, kalau ngomong ke tetangga pakai gaya bahasanya. Kasih voice note ke temannya, gimana voice note saya udah bagus belum gitu, ngelatihan gitu. Latihan ilmu voice note itu paling lama closing itu 2-3 jam itu, paling lama nunggunya closing itu. Tapi ada juga yang 1 tahun kayak Pak Denny itu 1 tahun ya closingnya. Ada, tapi closing lah, tapi closing. Tapi closing lebih banyak closingnya dibanding enggaknya kalau pakai penguasaan voice note ya. Karena voice note itu sama seperti offline akhirnya. Energi kita masuk melalui kata-kata. Energi saya itu masuk melalui kata-kata. Melalui kata-kata. Itu kelebihannya voice note dibanding kita sistem broadcast. Ditulis di buku, baca buku, bikin. Jangan, ya itu kan latihan awal-awalnya kayak gitu dulu, nggak apa-apa nulis di buku, dibaca. Nanti ya, udah sering ya, udah jam terbang tinggi itu luar kepala lah. Teman-teman mau sambil ngantuk pun bisa ngomong gitu. Saya seperti itu, kadang lagi ngantuk gitu, ada camit masuk gitu. Karena ada camit tuh yang datangnya tuh jam 12 ada. Ada yang camit itu datangnya jam 1 malam ada. Kadang saya ngasih voice note aja gitu. Kasih voice note aja kalau lagi malas-malas itu ngasih voice note aja. Yakinin 2 menit, nah besoknya disambung lagi. Gitu. Siapa yang closing sama saya masuknya malam-malam? Saya Kang, masuknya malam ya. Saya. Ada ya? Itu iklan pada malam ya. Iklan eco farming tuh malam terus. Jam 2 Malam ya, jam. berarti para petani itu malam-malam hidupnya. Kalau pagi ke sawah soalnya. Gitu ya. Jadi kalau malam itu lebih bagus voice note. Kalau baca itu apalagi males lah pokoknya. Nah yang ketiga, yang paling penting selain Google Ads, itu sebenarnya organik itu penting loh. Nah ini organik, akhirnya setelah saya menguasai YouTube, saya paham. Saya paham yang akan mempercepat kita closing adalah yang organik sebenarnya dibanding Google Ads. Percepatan iya Google Ads, percepatan. Tapi kalau teman-teman kombinasikan antara Google Ads dan promosi organik di media sosial, itu kombinasi yang paling sempurna. Paling sempurna. Andai saya main Google Ads juga ya, andai saya main Google Ads juga dan waktunya saya banyak, saya mengkombinasikan Google Ads dan YouTube, closingan saya lebih banyak daripada sekarang, saya yakin. Cuman kalau saya main Google Ads, saya ambil jatahnya teman-teman juga nanti. Makanya saya nggak main Google Ads. Kalau saya lagi nggak closing, ya udah saya santai aja nunggu closing dari YouTube. Andai saya, ini uang kan sebenarnya ada nih. Kalau saya puterin ke Google Ads, calon mitra datang terus, closing saya jauh lebih banyak daripada sekarang. Cuma saya pengen Google Ads itu jadi jatahnya teman-teman gitu. Karena ada 2 karakter orang. Ada karakter orang yang lebih percaya ke Google dibanding ke YouTube gitu. Nah, targetnya teman-teman itu orang yang di Google, silahkan gitu. Saya nggak akan main di situ. Gitu. Karena Google Ads itu kan ujung-ujungnya dana. Siapa yang dananya paling kuat, ya itu calon mitra akan paling banyak datang. Kenapa saya nggak main Google Ads? Ya, saya pengen teman-teman yang ngambil ranah itu gitu. Biarkan saya ngambil ranah yang nggak dijangkau sama teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau ngambil YouTube lebih bagus lagi gitu. Nah, andai itu dikuasain dua-duanya, itu closing lebih banyak. Kenapa? Kalau ketika di Google Ads itu biasanya pemahaman orang itu 50-50, Pak. 50-50. Biasanya 50%-nya udah paham, 50%-nya lagi belum. Jadi akhirnya dia pemahamannya baru 50% lah ibaratnya kalau di Google Ads itu. Kalau teman-teman mengombinasikan, Pak, saya itu jalan daftar rekomendasi 3 bulan yang lalu. Kalau Bapak nggak percaya, lihat aja YouTube saya nih.
Takutnya Bapak nggak percaya sama saya, silakan lihat dulu saya. Atau Bapak follow Instagram saya. Nanti dia itu akan lihat, oh bener, gitu udah daftar 3 bulan yang lalu gitu. Nah, jadi si penguasaan organik itu namanya personal branding sebenarnya. Ketika teman-teman mau nguasain promosi secara di medsos, secara organik, teman-teman sebenarnya cuma penguatan personal branding aja. Bukan sistem promosi biasa. Yang salah mitra-mitra baru nih ya, yang saya lihat tuh ketika baru daftar, dia main Facebook yang gratisan, akhirnya broadcast juga tuh di Facebook. Itu bikin bete orang lain biasanya. Misalnya broadcast manfaat eco racing gitu kan. Besoknya broadcast reward gitu kan di Facebook tuh. Terus broadcast lagi manfaat eco farming. Itu salah itu. Itu namanya iklan. Facebook nggak suka yang namanya iklan di profil Facebook itu. Sebenarnya nggak suka. Karena Facebook itu dibuat untuk apa coba? Beranda Facebook dibuat untuk apa? Yang dibuat Mark Zuckerberg itu? Perkenalan, ya. Hubungan pertemanan. Nah, pertemanan ya. Dari teman lama. Untuk hiburan, untuk curhat, itulah beranda. Beranda itu kalau kayak seperti itulah. Jadi untuk mencurahkan apa isi hati kita supaya dibaca sama orang lain. Nah, Facebook itu lebih menyukainya kayak gitu. Itu kenapa? Ada pertanyaan dari mitra, Kang, kalau saya broadcast iklan eco racing, kok jumlah like-nya dikit, tapi kalau saya broadcast foto sama cewek saya, jumlah like-nya banyak gitu. Ada yang bertanya kayak gitu loh ke saya. Tahu nggak kenapa jawabannya seperti itu? Teman-teman nge-share foto yang dapat mobil, itu like-nya akan kalah teman-teman foto sama cewek. Terus sama istri atau sama suaminya. Masih lebih banyak sama istri sama suaminya lagi jalan-jalan. Kenapa coba? Motivasinya bukan buat bisnis tapi pertemanan tadi. Nah, itulah fungsinya Facebook utamanya itu seperti itu. Jadi ketika teman-teman broadcast ada unsur iklan ya. Misalnya nih, Bu Pak Hermawan nih, broadcast unsurnya iklan. Oh, misalnya, Algi dalam 3 bulan dapat rumah 1 miliar itu kan ada unsur iklan ya. Kata-katanya kebaca sama Facebook itu ketahuan itu. Nah, iklannya Pak Hermawan itu, misalnya Pak Hermawan punya teman 1000. Iklannya Pak Hermawan itu belum tentu dibaca sama 1000 orang itu. Paling cuma beberapa persennya aja yang baca, sisanya nggak akan baca. Apalagi ketika posting langsung pertama, itu yang like-nya dikit banget. Makin kelelep tuh statusnya Pak Hermawan nggak akan dibaca sama orang lain. Apalagi nggak ada yang komen. Beda Pak Hermawan. Lagi foto sama keluarga jalan-jalan misalnya ke Australia, di foto upload ke Facebook. Liburan kemarin ke Australia, foto sama istrinya lagi peluk. Itu yang like banyak pasti. Ketika yang like banyak, komen banyak, lama-lama si iklan itu akan dibaca sama hampir minimalnya 50% sama teman-teman di beranda. Makin banyak komennya, makin sering nanti tampil di beranda setiap temannya. Itu yang disukai oleh Facebook. Makanya kenapa jalanin organik akhirnya banyak yang nggak closing karena salah cara promosinya. Cara promosi yang baik di organik kayak gimana, Kang? Personal branding. Yang dilihatin itu diri Andanya. Misalnya Bu Tuslina kemarin lagi ke Purwakarta di foto-foto, ciri-ciri di rumah saya. Nah, itu di-upload ke media sosial. Alhamdulillah nih kemarin baru habis jalan-jalan ke Purwakarta, lihat mokes gitu. Nah, seperti itu mokesnya ditampilin, tapi wajah kitanya kelihatan, kegiatan kitanya yang di-sharing gitu. Pak Hermawan datang ke tetangga, nawarin eco racing di foto. Alhamdulillah sekarang hari ini saya bisa silaturahmi sama teman saya dan bisa ngasih sampel produk eco racing. Lihat lagi foto seperti itu. Itu yang harus dibangun secara organik di Facebook dan Instagram. Terakhir di YouTube. Kalau di YouTube sama, tapi dalam bentuk video kalau YouTube. Kalau Facebook dan Instagram, bagusnya dalam bentuk foto. Untuk personal branding itu, ya, Facebook dan Instagram harus dalam bentuk foto, jangan dalam bentuk video. Video itu kurang. Kecuali kalau Instagram bisa videonya kurang dari 1 menit. Kalau di atas 1 menit jelek. Oke, yang terakhir ya udah, teman-teman harus kuasai edifikasi, termasuk di dunia online. Perlu juga edifikasi. Waktu awal saya dari Google Ads closingan untuk sampai dapat motor, itu saya edifikasinya Harun. Ya, sponsor saya Harun ya. Jadi saya edifikasinya Kang Harun. Saya kasih voice note Kang Harun. Saya tuh punya sponsor, Pak. Saya punya sponsor di rumah doang gitu kan. Di rumah doang 5 bulan dapat mobil, cuman pakai Google Ads doang. Kalau Bapak daftar rekomendasi di tim saya kasih tuh Google Ads-nya buat Bapak. Kayak gitu. Waktu itu saya seperti itu masih ingat saya. Harun alat promosi saya waktu edifikasinya.
Nah itu teman-teman lakukan, insya Allah teman-teman bakal jago closing. Kalau udah jago closing, wah makan-makan bisa tiap hari yang enak-enak karena komisinya nggak habis-habis. Komisinya nggak habis-habis kalau sekarang. Ada yang mau cobain komisi closing saya ke rumah main? Jauh. Jauh deket atuh. Jauh. Siapa yang ngomong jauh? Siapa yang ngomong jauh? Lumajang. Besar nongkosnya daripada ininya, Kang. Hah? Kuisnya aja, Umul. Kang. 3 kuisnya. Oh itu nggak akan kerasa emosionalnya kalau dikasih via kuis itu. Tapi kuis yang kurang mendidik, kadang pertanyaan-pertanyaan itu nggak bikin pinter ya. Bisa tuh Kang, saya langsung meluncur itu. Baru pertanyaan yang hari ini doang yang kayaknya bakal bikin pinter ya. Pertanyaan kemarin sebenarnya nggak bikin pinter ya. Pertanyaan yang hari ini agak bikin pinter. Kalau siapa yang nonton videonya, insya Allah lumayan pinter lah. Wah. Cuman ini unsurnya kalimat ya. Berarti kan ada subjektif nih. Yang menang itu subjektif nih nanti tuh. Yang kalimatnya yang saya sukai dia yang akan menang gitu. Oke, nonton belum? Yang tadi gimana, ada yang pertanyaan nggak nih? Harus udah paham nih. Itulah basicnya dalam dunia eco racing itu. Teman-teman harus pahami itu sampai jago closing. Udah. Apalagi kalau closingnya itu toko masyarakat, Kang. Waduh, itu mantap betul itu tuh. Misal kita closing offline itu ya. Terus kita foto dengan toko masyarakat, terus kita share di media sosial. Orang tuh pada kepo itu. Iya. Kepo, pasti kepo. Saya sudah pernah itu kemarin nyobain dengan bisnis yang lama itu, pada kepo semua. Karena setiap saya closing foto dengan ya kayak kepala dinas, kepala badan gitu kan. Ya orang-orang yang di pemerintahan kan. Yang lain pada ikut tanyain, Pak Hidayat itu bisnis apa sih gitu. Iya. Apalagi dengan Pak Jokowi ya. Oh, Jokowi boleh. Bupati itu kan, RW, RT itu bupati, coba datang ke rumah bupati, closing bupati itu pasti. Bupati closing sama wakilnya atau anggota dewan. Pasti itu pada. Percaya nggak? Bupati itu sebenarnya butuh loh bisnis jaringan itu, butuh mau presentasi karena dia butuh masa, butuh pendapatan banyak gitu. Kalau bupati, kalau closing bupati ya sekabupaten masuk semua. Kemarin Husmi Haji cerita dia mau closing bupati di daerah mana, Sukabumi kalau salah. Bupati itu kepala dinas apa itu? Dia pertamanya nggak dianggap ketika datang. Ketika ngomong saya udah dapat pajero, itu pajeronya di luar, baru dianggap. Jadi kalau mau teman-teman closing yang agak berjabatan harus bawa mobil, jangan bawa motor nggak akan dianggap. Itu ada tekniknya. Boleh. Kelasnya tinggi ya Kang ya. Tanya tadi kan Kang Agi sampaikan kalau bonus sponsornya Kang Agi lebih besar dibanding bonus sponsornya Kang Dani. Itu ngeceknya yang terakhir atau ini totalitas? Total aja total bonus sponsor. Oh gitu di akhir ya totalnya. Ya kan ada kan di diagram jaringan itu klik total bonus sponsor. Dia kan Kang, itu kan dia udah banyak dapat reward Kang. Masa iya sponsor Kang lebih banyak daripada dia Kang? Pokoknya ketika saya tanya kemarin bonus sponsor Dani itu katanya baru 12 juta, 12 sampai 15 juta totalnya. Mungkin dia banyak duplikasi berarti Kang ya? Ya, Dani itu lebih aktif di duplikasi. Duplikasi dia. Duplikasinya lebih. Timnya kuat ya, timnya. Ya, duplikasinya kuat. Kalau Pak taruh apa? Yang bakso itu siapa kan? Suroto. Kalau Suroto itu Kang, dia masih rekrut camik baru Kang. Iya, betul. Dia itu kalau dibilang jaringannya kan sebelah kiri itu sudah ada Dani, sebelah kanan Adan Haris. Itu kalau dibiarkan aja sudah titik aman dia kan, tapi dia masih mau mencari mitra baru lagi gitu loh. Iya. Kalau dia offline, dia kan offline ya, online nggak ngerti nggak ngerti Pak Suroto nggak ngerti. Titiknya kan banyak Abang. Dia offline itu kalau dia prospekin orang, bantuin orang secara seminar, dia pasti bawa calon mitra juga, Kang. Ya, tujuannya betul. apa?
kalau calon mitra yang baru ini semangatnya lebih baru lagi kata dia. Iya ya. Nah, gitu. Ya betul. Semangatnya gitu. Jadi dia nggak lepas-lepas terus cari terus calon mitra terbaru. Ya, calon mitra generasi satu ya kalau dibanyakin itu penting. Kalau mereka pada jalan royaltinya lebih gede nanti itu. Royaltinya gede banget. Makanya dari sekarang ya udah jalanin aja. Closingnya jago juga, duplikasi closing itu jago lah. Kenapa Dani saya lihat bonus sponsornya kecil? Karena kan kalau offline itu jangkauan pasarnya terbatas. Beda sama online. Jadi jangkauan pasarnya kalau misalnya Pak Hidayat jago offline, paling jangkauan pasarnya si Jambi doang. Makanya yang orang-orang offline itu jumlah closingnya nggak akan banyak, tapi duplikasinya cepet karena pertemuannya rutin gitu. Pertemuan tadi. Ini pentingnya online ya. Pentingnya online, YouTube, Facebook ini seperti ini lihatnya. Yang offline itu akan kalah sama online. Kalau dalam teknik jualan apapun ya, dalam eco racing loh, jualan apapun itu akan kalah. Kenapa sekarang banyak pengusaha itu beralih ke online? Karena trafficnya tinggi, jangkauan pasarnya luas. Oh teman-teman buka kafe aja paling sehari datang berapa calon mitra sih? Calon pembeli itu buka kafe. Beda halnya teman-teman pasangnya di Gojek atau GoFood, GrabFood gitu kan. Yang baca banyak. Ini kelebihannya traffic online ya dibanding offline ya. Lihat nih. Andai saya bikin seminar gimana caranya yang bisa lihat seminar saya 200 orang zaman sekarang. Nih. Satu video aja misalnya yang paling baru nih 165 kali ditonton. Berarti kan bisa 100-an orang nih yang nonton tuh. Nggak mungkin satu orang nonton 100 kali kan. Paling satu orang nonton 1 kali. Paling banter 2 kali. Berarti 100 orang yang datang. Coba Pak Hidayat bisa nggak? Sekarang hari ini bikin seminar yang nonton Pak Hidayat 100 orang. Pertemuan aja untuk mitra aja berempat ke mereka. Jangan kasih. Sejago-jagonya Dani Abdul Ghani yang udah dapat rumah 1 miliar, saya yakin nggak bisa dalam 1 hari ngumpulin 100 orang secara rutin. Kalau saya bisa, ya setiap hari aja upload nih yang nonton, setiap hari minimal 100 kan, 200. Kalau videonya lebih keren lagi 1000 harusnya nih. Bawa-bawa nih video-video yang lama yang nonton ya 1000-an akhirnya. Ya 500, yang ini 800 gitu kan. Ini Camit yang dari sini kan banyak banget ini, 800 orang. Minimalnya yang nonton 800 kali tonton mungkin 600 orang nih yang nonton nih. Coba teman-teman, saya yakin ya Udah dapat dari YouTube dong, Pak. Oh ya udah itu jangan bilang-bilang aja, Bang.